sekali Chow benar-benar bisa menggendong permainan dan tentunya itu bakal ngebuat stabilitas di dalam lane down. Nah, gimana Land of Dawn? Lane down. Gila. Lane down. Iya itu harus, lo dengerin deh kalau ada iklannya makanya. Gimana? Bukan down, Jadi, down, udah. down. W-nya nggak ada ya? Karena DAWN, bukan DOWN. Oke. Belajar bahasa Inggris gua sama cici-cici luar biasa. Land of Dawn ya. Lane down. Oke, Yuzong, lalu ada Chow dan juga Tamus. Roger langsung diambil dan juga oke, cepet banget. Bener kan? Cepet pada yakin banget sih mereka dengan Tapi pick bener yang kan mereka Chow-nya ambil. diamanin kan? Iya. Karena Chow-nya ini tuh bener-bener sakti banget dari Keira. Dan untuk game Fritz Aerowolf, ini hati-hati loh. Kalau misalnya Keira penggunaan Chow-nya seperti yang kemarin-kemarin, ini game Fritz Aerowolf tidak bisa melonglong. Bisa tidak bisa melolong, giginya bakal lompong gitu ya. Buset, bukan Buset. kleng-kleng. Bukan keleng-keleng, tapi untuk Hike di beberapa pertandingan sebelumnya dia selalu menggunakan Moskov. Akankah untuk di match kali ini Moskov yang hanya digunakan oleh Hike sih kayaknya ya, bakal dia gunakan lagi? Atau ada hero lain yang muncul atau ada hero lain yang akan dia pilih dan Chang'e menjadi pilihan yang pastinya nanti akan digunakan oleh Van Strong. Bisa dibilang kali ini mereka lebih memilih mengamankan supportnya terlebih dahulu. Ini Guns dari tadi lewat, gak sopan. Kalau lewat itu, jangan ngalangin kamera dong. Jadi lewat mana? Nutupin kamera. Buset, dah makin kagak kelihatan apa-apa kita bang ya. Iya. Pusing kita ngeliat. Kalau dia nutupin kamera, lo kelihatan nggak itu dia lewat atau enggak? Kagak. Nah ya udah, jadi kan kita nggak tahu dia lewat. Itu filosofinya, mending ditutupin aja daripada dia ngalangin kamera. Au aja. Tapi Hilda, kan kali ini tidak bakal dimainkan lagi karena Genfis Aerov cukup luar biasa. Fredo tapi ingat masih punya Kupa. Jadi mungkin dari tim Aura Fire bisa mengamankan Kupa dari seorang Fredo. Dengan ada Polpa. Iya, Palir langsung dihilangkan. Akankah dari Aura Fire mereka membabar habis support system yang belum diambil oleh Gameplay Arrow sejauh ini ya. Tapi kayaknya masih banyak pilihan di area ataupun di dalam pool hero dari support system. Kali ini Chang'e udah diambil. Mau berarti pakai Palir udah link bro. di-ban. Genfix mau pakai link bro. Genfix mau pakai link nih. Gentik mau. Dia ngamanin ISS. Rogernya mungkin bisa jadi, tapi dia masih hyper carry ya, beda ya. Tuh dia masih pakai hyper carry si Mars. Ini bentar, Jawhead-nya nantinya akan menjadi support system di bagian tengah. Kayaknya menjadi Jawhead tuh tank. bakal jadi tank dah. Jadi tank kayaknya ya. Akankah Watt menggunakan Marksman? Enggak. Watt yang Ya. berubah menjadi 1-1 nantinya. Karena 1-1 juga beberapa kali udah keluar ya untuk patch kali ini setelah kemarin adanya perubahan. Tapi Darkness akan nge-ban ke arah mana? Selena ternyata. Selena sudah diamankan kali ini dari tim Genfix Aerowolf. Mereka masih berkesempatan untuk melihat adanya Kupra. Hati-hati, Kufranya Darkness harus di-respect, tapi ternyata Barats menjadi pilihan dari tim Genfix Aerowolf. Kupra terbuka dengan sangat bebas, bisa saja digunakan oleh Darkness dan kita tahu Aura Fire kemarin berhasil mendapatkan poin atas Geek Fam ketika Darkness membuat seorang doyok tidak bisa bermain. Dan Kufra seperti sudah Shadow Pick berhasilkah diambil? Akankah mereka ambil? Masih berpikir belum diambil, masih Shadow aja. Masih berdiskusi untuk Aura Fire. Mereka masih yakin gak pakai Aura? Ayo, atau mau coba yang lain tuh? Apa? Mas tuh. Masih Shadow Kufra, Pick. ini Kufra sih harusnya. Harusnya Kufra ya, harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Sorry, udah Pak, ngangguk-ngangguk Mas Lionheart dan ya inilah dia hero-nya. Akankah ada Marksman yang digunakan oleh Watt ataukah ada hero lainnya? Ada Marksman di sana. Ada Kari. Nih kalau gini berarti Marsnya Roger di mid, Yap. Karinya di side yang Yap. pakai Watt. Benar. Watt akan menggunakan Marksman sepertinya untuk kali ini. Mungkin Betul. berada di goal lane ataupun di XP lane. Ada Betul, Lilia ya. juga. Iya, Yap, benar. Kari berhasil Wah, diambil. Vale OP banget sih. Oh, Parsa. Oke. Marsha. Oke, Rinasmi bakal pakai Yuzong dan Watt pasti bakal pakai Kari. Mars bakal menggunakan Roger. Dan di sisi lain dari tim Aura Fire mereka membutuhkan satu buah hyper carry. Link terbuka sangat bebas, tapi ingat ada Parsa. Damage yang cukup besar, enak banget untuk dimakan sama Link. Tapi ingat juga ada Jawhead yang bakal mengcover pergerakan dari Parsa sudah pastinya. Dan juga kawan-kawan ada Yuzong dan juga Roger. Tapi tetap Mia Dani ini dia yang gue tunggu. Ini akhirnya Mia, ayo dong.
Ayo dong, Hike nih biasa. Oh. Baru pengen bilang. Saber. PPPP calon mantu. Ternyata Dartes bakal... Saber. Dia nggak pede, dia pakai Mia. Lancelot. Nggak pede dia pakai Mia tadi tuh. Dari muka geser-gesernya sih. Kemudian, Cloud ternyata. Kemudian kalau memang ada satu core utama yang ada di area mid, kemungkinan Mia bakal dipakai untuk di sideline ya. Tapi untuk kali ini kita lihat kan nggak ada yang mengisi di area midnya. Mungkin makanya ya dia akan mengambil langsung ke arah Cloud. Itu dia. Cloud. Kok menurut gua agak kurang ini ya. Kurang apa namanya? Kurang Gimana? pas. Kurang pas. Masalahnya emang bener sih, Cloud bisa ke backline ya, Blazing Duet apalagi dilihat game bisa garuk-garuk. Tapi Cloud di Lycan Punch dan sama Roger, Kemana dia pergi bakal ngikut. bukan kemana pergi dia ngikut doang, damage-nya kalah Pak, head to head-nya kalah. Dan dari tim Genflix mereka punya 2 dealer damage loh. Iya, ada Kari satu lagi yang harus diwaspadain juga di late game akan berbahaya satu marksman tersebut. Jadi buat teman-teman semua ini dia pertandingan yang akan kita lihat sesaat lagi antara Genflix Aurora versus Aura Fire sang tuan rumah. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran? Jadi buat kalian semua nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap masing-masing player ataupun tim. Oke, Ya. mereka bakal pakai Tamus Hyper Carry. Tamus Hyper Carry. Iya, kita bakal lihat di sini. Tamus Hyper Carry dan di sideline-nya Ada Cloud berarti ya. Oh iya, berarti ini oke kalau ini setuju. Oke. Ini setuju banget ini. Ini Cornet pernah pakai ini soalnya. Dan Oji pernah eksperimen ya pakai ini ya. Cornet yang pakai bukan aku. Dan ini bener-bener kuat banget sih Tamus di arah mid Hyper Carry sebenarnya. Cuma plus minusnya adalah Rogernya itu kan mungkin dari punya apa ya, bisa dibilang dia punya range ya. Yap. Dibandingkan dari seorang Tamus yang harus mukul secara melee. Oke, tapi untuk sekarang kita lihat aja di bagian bawah di bottom lane pertempuran antara masing-masing marksman Kari dan juga Cloud. Udah lama banget kita nggak melihat ada marksman di side lane bertarung satu sama lain. Tapi untuk satu Little Crab-nya berhasil diambil dengan menggunakan retri yang udah dikeluarkan oleh Mars. Clay-nya pun harus mundur. Alright, dan sedangkan itu kita lihat di mana permainan dari tim Aura Fire luar biasa. Panstrong udah membuat Clay darahnya setengah darah dan ini bakal berbahaya banget kalau Clay terkena bouncing ball di awal-awal. Iya, ini dia Fredo masih stay berada di tengah untuk bisa mengamankan areanya. Kufra juga bertemu dengan Jauhead di bagian atas. Tamusnya masih nyaman untuk melakukan farmingan sendirian. Hike di bagian tengah mengemban misi yang cukup banyak. Dan bukan hanya itu aja, kita bakal kasih tahu kalian kalau kalian bisa nonton sama streamer kesayangan kalian yang ganteng Papiler. Yoi. Ada Emperor dan juga yang cantik ada Funi. Tuh, 2 ganteng, 1 cantik. Iya, Nah. ada si Lord Funi. Tapi di bagian tengah Fredonya harus segera pergi karena udah nggak kondusif lagi keadaan. 2 hero dari Aura pelahan tapi pasti mereka mendekat ke arah pertahanan dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Sementara Chang'e harus mundur terlebih dahulu karena dia sendirian takutnya. Walaupun tidak ada rumput yang bergoyang di dalamnya. Ada apa? Harus berhati-hati, lihat ada Hai di sana. Dan juga ada seorang Kyle, ini berhati-hati kalau super awat tidak bisa menjaga posisi, dia bakal di pick off dan bakal bisa first blood oleh seorang Hai. Lihat, udah dibuka. Kali ini mudah dikeluarkan komedi putaran. Sedangkan itu ada satu antara Revenge dan juga Tyrant Reds belum ada. Mereka masih ada bouncing ball, dilempar ke arah belakang. Flicker dikeluarkan dan first blood didapatkan oleh seorang Fredo dengan stiker Aura Fire. Aura Fire. Ejectornya on point banget melemparkan tadi Kufra langsung ke kerumunan player dari Genflix Aerowolf. Sementara Fanstrong masih stay strong untuk mempertahankan areanya. Blazing Duet dikeluarkan. Untuk setengah dari shieldnya juga udah berhasil diambil oleh Cloud dan juga Tamus tadi kayaknya ya. Yes, dan itu dari seorang Kari juga kalah untuk clearing mini lebih cepat dari seorang Cloud dengan Blazing Duetnya. Dan Hai kali ini masih mencoba untuk farming dan kita bakal lihat Turtle by Mandiri dalam 8 detik lagi. Sebelum itu kita bakal melihat posisi Hai yang bakal coba untuk merotasi ke arah top lane. Lebih fokus karena mereka udah siap dan ini dia Turtle by Mandiri. Mars di bagian tengah masih melakukan garukan-garukan terhadap satu wave minion. Little Wonder juga udah diambil dengan Lycan Punch-nya. Akan bertambah movement speed. Tapi kali ini mereka melakukan rotasi ke bagian atas. Kyle dikejar habis oleh Watt. Untungnya masih ada Aegis yang dikeluarkan oleh Kyle. Dan selamat dia untuk kali ini. Langsung ada VDS ke arah belakang tapi Kira nggak berhasil mendapatkan seorang Clay. Udah nggak ada VDS track ke arah belakang dari seorang cica-cica di dinding. Diam-diam merayap tapi memilih untuk mendapatkan satu buat Turtle lebih dulu. Objektif karena kita tahu dari analis suara profesor kita data statistik yang ada di Genflix Aerowolf mereka agak sedikit kurang dalam melakukan objektif gaming dan
Ada sedikit mamalia. Wah, ada ikan paus ternyata. Jadi buat teman-teman, sabar sesaat, kita akan tunggu technical pause yang terjadi. Mudah-mudahan problem yang di sana cepat di-solve dan kita bisa melanjutkan pertandingannya kembali. Oke, tapi kita bakal masuk ke gaming house sepertinya, tapi ini dia. Nah, Oke, technical pause dari Aura Fire kali ini. Sudah harus di-pause terlebih dahulu. Dan kalau kata Pak produser kita nih, apa itu? siluman lumba-lumba dia bilang ada Wah. technical issue. Siluman lumba-lumba. Sinyal isu. Cuk. Buset cuma lumba-lumba ya. Ya, jangan ngecengin Pak produser. Kenapa? Belum pernah dibuatin mie susu ternyata. Ya. Gagal ya. Alright, kita lihat kali ini ya. Para pemain dari tim Aura Fire mereka masih menunggu. Oh tuh lihat tuh baru reconnecting tuh. Sabar tuh, masih nunggu. Oh, sepertinya ada crash yang terjadi. Itu yang Kita langsung kalau ngerestart ya? bilang ke Sobat Mobile Legend, nungguin dia. Pip calon mantu, pip calon mantu. Gitu. Oh, masih technical issue. Udah, Reja nih. Manajer ganteng kita masih menanyakan satu persatu. Gimana? Oke, udah aman? Oke. Kak. Wah. Saya tidak tahu menau tentang koneksi yang terjadi apa ya kan? Ya. Karena saya kan tidak tahu menau jadi kita bakal sama-sama ke dalam in-game tentang apa yang terjadi. Yang penting kita doakan Aura semoga lancar ya. Semoga lancar internetnya. Amin, Dan juga gameplay amin. juga lancar internetnya. Tapi kali ini Darkness kali ini mencoba untuk mendapatkan satu tapi ternyata di arah bottom lane super out Supriyadi sudah harus kehilangan satu buah turretnya terlebih dahulu dibandingkan Aura Fire. Benar sekali, begitu nyaman tadi di bagian bawah dan akhirnya mendapatkan satu outer turret di bottom lane dan Feeder Strike kali ini sudah dikeluarkan langsung bubar jalan begitu aja. Pertempuran yang terjadi di area mid dan juga sungai. Alright, dan seorang Mars masih melakukan farming atas bawah depan belakang kiri kanan dan ternyata super awat Supriyadi malah lebih besar farmingannya dapetin duitnya tapi ternyata bakal coba dipasang masih ada flicker blazing duit ke arah belakang. Belum 15 miliar kali ini dari seorang Kyle yang membuat Fredo masih bisa bertahan 40. Benar sekali, tadi ada satu lompatan Tyrant Revenge-nya walaupun belum mengenai siapapun Feeder Strike dikeluarkan kembali setidaknya bisa menghabiskan satu wave minion di bagian bawah. Wave minion semakin kencang lagi, semakin tebal lagi dan semakin banyak lagi harus segera dihilangkan oleh Kari. Yes, bukan hanya itu aja. Kita lihat di atas masih bisa disedot-sedot darah dari seorang Hai, tapi Hai-nya masih bertahan dengan cukup kuat. Hai belum tertumbangkan sama sekali. Farming ini luar biasa. Langsung ada Tyrant juga luar biasa. Point kill didapatkan oleh tim Aura Fire. Kali ini di arah top lane Rinasmi harus bertekuk lutut tanpa ada ampun. Benar sekali, sebuah trap yang begitu baik tadi kita lihat combo yang dihasilkan. Ada Tyrant Rage yang langsung dikeluarkan mentokin ke dinding kali ini. Tyrant Revenge yang nabrak walaupun gak sampai tapi di bagian atas sana ada space yang tercipta. Hai berhasil mendapatkan satu outer turret di area top lane. Tapi ternyata Keira juga mau dapetin dua turret di arah bottom lane. Keira berhasil mendapatkan satu buah turret. Bakal coba dipaksa, bakal coba dipanis. Masih ada flicker dari seorang Keira, ternyata tidak bisa terlalu jauh. The Way of Dragon, Fredo udah punya ejector, dilemparkan. Masih bisa digocek, Keira berhasil kabur. Lihat kali ini gocekan maut dari Keira mengalahkan gocekan maut dari para cewek-cewek di luar sana. Wow, itu ada dua orang loh tadi yang berhasil digocek, siap untuk dengan ejector ataupun Unstoppable Force-nya dan juga siap dengan Lycan Pons-nya, tapi ternyata Chow berhasil untuk kabur. Dan kali ini udah tabrakan yang terjadi di bagian sana, dilempar dengan ejectornya, ada Feeder yang dikeluarkan, sakit banget di bagian belakang. Ada Black Dragon Bomb juga dimandiin kali dengan Meteor Shower. Kupranya down tapi pertempuran masih berlanjut. Mars langsung loncat dengan Ponsnya, ternyata Rinasmi dapetin satu poin tambahan. Super awat Supriyadi bakal coba dikejar. Lihat setetes darah terakhir tapi super awat Supriyadi berhasil kabur dan langsung ada burung merak menuju ke arah top lane. Seperti tidak bisa diselamatkan, harus merelakan satu buah turret lagi di arah top lane. Dari tim Genflix Aerowolf, mereka sudah kehilangan 3 turret. Luar biasa dari tim Aura Fire. Iya, tapi untuk kali ini Hai-nya pun harus kehilangan waktu melakukan farmingan. Ditabrak langsung Cloud-nya kali ini untuk masih ada Battle Mirror Image, dilempar lagi dengan ejector. Tidak akan bisa bertanding, kroyok masa badan bonyok semua, bibir pecah-pecah, tulang belakang langsung mulai runtuh gitu ya.
Tapi Turtle akan menjadi objektif selanjutnya. Ada Way of Dragon yang dikeluarkan juga. Inferno kali ini pun langsung dikoma begitu aja. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Hai. Kali ini Tamusnya bakal lebih kuat, bakal lebih perkasa di arah frontliner. Sedangkan itu Feder Estrik lebih memilih untuk clear minion dengan cukup cepat. Dan Clay harus pulang terlebih dahulu. Super out Supriyadi menuju ke arah top lane. Mereka menukar dengan satu turret lagi. Tapi kalau mereka lupa, Keira masih di arah bottom lane. Keira masih mencoba untuk mendapatkan inhibitor. Kalau inhibitornya terambil, itu bakal menjadi bencana untuk tim Genflix Aerowolf. Bisa dibilang untuk dari objektif gamingnya mungkin Aura Fire sedikit lebih unggul daripada Genflix Aerowolf. Tapi untuk dari point kill mereka masih sama. Dari sisi network juga perbedaannya hanya sekitar 1000 aja. Di bagian tengah udah berkumpul 4 hero. Sementara Chow mencari vision yang lebih jelas. Ada Roger yang berdekatan dengan dia. Van Strong selalu mengikuti kemanapun Kyle pergi guna untuk menyelamatkan satu rekannya tersebut apabila ada sebuah invasi dilakukan oleh tim Genflix Aerowolf. Udah bukan hanya itu aja, kita bakal melihat di mana Aura Fire juga bakal coba untuk invasi semua laningnya. Dan tersisa tier 1 dari tim Genflix Aerowolf di arah mid lane. Kalau itu pecah juga, itu bakal menjadi kesulitan yang luar biasa untuk tim Genflix Aerowolf. Karena Aura Fire bakal bisa ngambil buffnya, bakal bisa ngambil jungle-nya dengan gampang. Dan Keira bakal bebas banget untuk melakukan flank ketika dia mau menuju ke arah seorang Clay. Karena dia pasti banget ke arah seorang Clay. Ini enak banget sih, Clay-nya bakal menjadi sebuah ancaman Tyrant juga. Red sudah diajar, bakal coba dipaksa masuk. Masih ada Clay, masih bisa selamat kali dengan flame shot-nya. Dibalikan keadaan, hanya terkali, hanya tak bisa bertahan. Langsung ada blazing duet yang belum 15 clear, bakal coba dipaksakan keadaan. Clay-nya harus ditumbangkan oleh seorang Keira. Sudah kubilang, Keira pasti mengambil satu Clay karena di sini Keira bakal terlihat masih ada Kudo dan Senpu. Oh my god, ini dia permainan luar biasa dari Aura Fire yang bakal bisa dapetin satu buah turtle. Dan sudah kita lihat tadi turtle camp by Mandiri ya. Ini dia turtle camp by Mandiri, turtle-nya udah mulai muncul, blue buff-nya pun langsung dicolek. Akankah Mars bisa untuk mengambil satu blue buff tersebut? Walaupun mereka kehilangan high, tapi setidaknya mereka masih punya keberanian untuk bisa menginvade ke arah blue buff yang dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Yes, ternyata Turtle berubah udah menjadi Lord. Langsung Kyle bakal coba dipaksa. Fredo langsung unstoppable force ke arah belakang. Dan Kyle bakal mau komit lebih lanjut lagi karena bakal bisa dibalikin keadaannya oleh tim Aura Fire. Iya, apalagi yang dikejar adalah Cloud. Dia punya Battle Mirror Image yang bisa teleport ke arah satu sisi ataupun ke tempat lainnya. Ya, ini akan sangat susah sekali untuk mengejar ke arah marksman tersebut. Sementara Darkness berjalan sendirian mencari vision yang lebih jelas. Lordnya belum mau dicolek sedikit pun dengan adanya 32.367 poin HP yang ada di dalam tubuhnya. Ditabrak langsung ke arah... Darkness bakal coba diambil langsung oleh Feder Estrik. Ke arah belakang Feder Estrik sakit sekali. Rinaldi gak kena damage dari seorang Kyle. Sedangkan itu pertukaran yang cukup adil untuk tim Aura Fire. Mereka berhasil mendapatkan offlanernya. Rinasmi dengan Yuzongnya kali ini terlalu lembut. Karena semua damage diterima, dia langsung tumbang, tersungkur di sana Pak Pulo. Apalagi tadi jalur terbangnya tepat di depan dari Cloud. Dan Cloud adalah salah satu marksman yang bisa memberikan tembakan dengan cukup cepat. Dan kali dimandiin aja Cowhead-nya. Langsung konslet malfunction terhadap robot tersebut. Runtuh sudah kedikdayaan dari Cowhead yang dari tadi berhasil untuk melakukan ejector terhadap hero-hero penting dari Aura Fire. Alright. Dan dari Genflix kali ini mendapatkan kesulitan di game yang pertama. Mereka kehilangan Lord yang pertama dan juga turret mereka sudah termakan 4. Di bawah tersisa inhibitor dan juga di mid masih ada satu buah inhibitor dan juga inner turret bersama dengan arah top lane membuat Genflix harus mendefense 3 arah yang berbeda dengan Bapak Lord kali ini. Darkness sudah standby. Darkness sudah ada bouncing ball kali ini bakal siap untuk mengeker ke arah depan sepertinya dari Darkness. Dan harusnya ini masih bisa ditahan oleh tim Genflix Aerowolf. Gak mungkin bisa di one strike push harusnya. Ini Lordnya juga masih bisa dibilang cukup lemah mungkin atribut yang ada di dalam Lord tersebut. Tapi seluruh turret yang ada di bagian
mid lane, bottom dan juga top, inner ataupun outernya udah habis, menyisakan inhibitor aja. Oh, Darta sudah Hai. mulai loncat ke arah dalam. Langsung Yoi. coba dikejar. Ternyata langsung ada semburan maut dan langsung blessing duet ke arah belakang. Kailnya Sakit mulai banget. tertangkap. Masih bisa kabur dengan battle mirror miniature. Tapi ternyata Oke. inhibitor sudah hilang 2 inhibitor. Hanya bakal coba diambil. Hai. Lekan Pot sudah masuk ke arah belakang. Darta bakal coba untuk mengeker. Gak ada yang berani masuk. Darta offside. Bakal coba dipanis. Gak Oke. bisa kemana-mana. Vader Restrict gak ada yang bisa untuk mengcover. Tapi Kira berhasil mendapatkan satu Wave orang. Dragon. Mas the way of Dragon yang luar biasa. Benar sekali, Marsya pun kali ini harus tertunduk lemas, tidak bisa lagi mengikuti jalannya pertandingan, harus menunggu respawnnya. Wave minion udah mulai hadir di area mid, di area top dan juga di area bottom, langsung aja Oh, dikeluarkan. semburan Sakit maut banget. luar biasa. Membuat Oke. Gavin Sarov terbuka sekali. Tapi Buka kali ini down. Korea masih tumbang. Blessing duet ke arah Blessing belakang duet. dari Kyle. Dalam 1 poin tambahan dan Marsha down. ini bencana. Gambling Sarov ditumbangkan dengan cepat oleh tim Aura Fire. Aura Fire kembali meningkatkan panas dari apinya dan mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Aura Fire.